Ada UMKM yang mampu bertahan di pandemi, namun ada juga yang tidak. Lalu apa langkah dari pemerintah untuk membantu para pelaku UMKM ekonomi kreatif? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mbak Angela Tanusidipio. Selamat siang, Mbak Wamen. Selamat siang, Mas Wilson. Apa kabar? Baik. Mbak Wamen, ini kan saat ini banyak UMKM yang mungkin bisa sukses, namun ada juga yang tidak. Apa kira-kira langkah dari pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf untuk membantu para pelaku UMKM ini agar tetap bertahan di masa pandemi? Ya, Mas Wilson. Jadi memang pandemi ini kan sangat berdampak sekali ya bagi banyak pelaku usaha, termasuk usaha ekonomi kreatif, karena banyak sekali pembatasan-pembatasan fisik yang ada. Nah, oleh karenanya sejak tahun lalu di bawah komando Kemenko Marves, Kemenparekraf beserta berbagai kementerian dan lembaga lainnya, kami menginisiasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang dimana programnya adalah mendorong onboarding UMKM ke platform digital, supaya mereka bisa tetap melakukan transaksi walaupun dengan pembatasan fisik yang ada. Nah, secara total Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia ini sebetulnya telah berhasil mendorong lebih dari 7 juta UMKM yang masuk ke platform digital, sehingga pada hari ini sudah lebih dari 15 juta UMKM kita yang masuk di platform e-commerce. Nah, untuk Kemenparekraf sendiri, kami tidak hanya melakukan onboarding, tetapi kami juga melakukan pendampingan dan pelatihan, karena kami lihat perlu sekali skill baru ini untuk mereka bisa bersaing di platform digital. Nah, kami juga sudah mendapatkan laporan bahwa setelah ikut program ini, banyak pelaku UMKM yang bahkan naik omsetnya di atas 60% dibandingkan sebelum melakukan program ini. Nah, itu kan dari sisi supply ya, jadi onboarding ke digital. Nah, sekarang kita punya program untuk meningkatkan basically demand atau permintaan, karena kami melihat butuh didorong untuk permintaan terhadap produk-produk UMKM Ekraf ini. Maka dari itu, Kemenparekraf merumuskan program stimulus Bangga Buatan Indonesia, di mana pemerintah hadir untuk mendorong konsumsi produk-produk UMKM Ekraf dengan subsidi voucher kepada pelaku Ekraf supaya bisa digunakan oleh calon pembeli mereka. Begitu. Baik, Mbak Wamen, gimana nih cara pengusaha UMKM untuk bisa mengikuti program stimulus Bangga Buatan Indonesia dari Kemenparekraf? Caranya gampang banget, Mas Wilson. Bisa langsung aja bagi para pelaku UMKM ekonomi kreatif, subsektor fashion, kria, kuliner, silahkan mendaftar ke website resmi kami di stimulus-bbi.kemenparekraf.go.id. Nah, di situ nanti akan ada lengkap penjelasannya, syarat-syaratnya, termasuk produk harus buatan Indonesia, tidak melanggar HKI dan memiliki NIB, dan ada beberapa persyaratan lainnya, namun dengan mudah bisa ditemukan di website itu atau cek ke sosial media kita. Nah, Bu, Mbak Wamen, sampai kapan ini program stimulus BBI ini dan kira-kira berapa besar bantuan yang disiapkan pemerintah untuk pengusaha UMKM? Oke, jadi program kalau Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sendiri kan sudah berjalan dari tahun lalu ya. Nah, tapi kalau stimulus BBI ini kami sudah rumuskan tahun ini dan akan sudah dilaksanakan sejak 5 Oktober, which is kemarin, hingga 30 November 2021. Nah, jadi segera daftar untuk pelaku UMKM, dan untuk masyarakat yang ingin mendapatkan voucher bisa cek ke platform e-commerce yang bekerja sama dengan tentunya program stimulus BBI, dan kita secara total sudah menyiapkan 200 miliar dari anggaran PEN untuk mendukung program stimulus BBI ini, dan kami rencananya akan mendistribusikan total voucher sampai atau hingga 50 juta per usaha UMKM ekonomi kreatif. Baik, Mbak Wamen, mulai dari Gerakan Nasional BBI hingga program stimulus BBI ini tentunya telah berkolaborasi dengan program-program lain. Ini kira-kira siapa saja yang akan terlibat? Kalau dari Gernasnya sendiri, yang dari tahun lalu dikomandoi oleh Kemenko Marves itu masif sekali. Jadi menggandeng Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, OJK, dan 23 kementerian dan lembaga. Jadi banyak sekali, termasuk dalamnya Kemenparekraf. Nah, untuk stimulus BBI ini tentunya atas arahan Kemenko Marves, kami bekerja sama dengan seluruh KL untuk mendorong jumlah merchant UMKM yang masuk ke program ini, dan juga secara teknis kami bekerja sama dengan Kemenkumham, Kemendagri, Kementerian Investasi, dan BPPT. Jadi betul-betul masif sekali ini program BBI ini.
Baik, nah kalau harapan dari Mbak Wamen sendiri yang juga merupakan bagian dari pemerintah untuk para pelaku UMKM ekonomi kreatif melalui program BBI ini apa ini Mbak Wamen? Iya, Mas Wilson, kami sangat berharap sekali stimulus BBI bisa memberikan manfaat ya kepada pelaku ekonomi kreatif lokal agar ada peningkatan awareness terhadap produk lokal ini, tetapi juga ada peningkatan transaksi. Karena ketika ada peningkatan transaksi, kami harapkan mereka bisa menjaga produktivitas mereka dan bahkan meningkatkan omset mereka sehingga mereka bisa terus mempekerjakan karyawannya dan bahkan turut menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kami juga berharap dengan stimulus BBI ini bisa menjadi pelengkap gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia yang dimana ini gunanya meningkatkan kecintaan dan awareness masyarakat untuk mengkonsumsi produk-produk Indonesia sehingga seperti sebuah lingkaran yang tidak putus, semakin produk Indonesia disukai, semakin banyak yang beli, pastinya produk kita akan semakin berkualitas, semakin kompetitif, inovatif, dan akan terus diminati. Baik, terima kasih Mbak Wamen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mbak Angela Tanusudibio telah bergabung bersama kami. Kita harapkan UMKM Indonesia bisa terus maju di masa pandemi. Terima kasih.